Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hanya atas izin dan kehendak Allah pada maghrib ini kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Mudah-mudahan maghrib berjamaah yang kita tunaikan dicatat sebagai amal saleh yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan alhamdulillah kita diberikan semangat oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, sebuah majelis yang mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang berhak dan layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Syafaat itu artinya adalah pertolongan, dan pertolongan itu sangat kita perlukan pada hari di mana hari itu adalah hari yang sangat sulit. Bahkan Al-Quran pun membahasakan bahwa hari itu disebut dengan Yaumun Asir. Yaumun Asir, hari yang sulit untuk dihadapi. Yang ada pada hari itu adalah penyesalan demi penyesalan, tapi tidak ada lagi guna penyesalan itu. Maka di hari itu kita sangat memerlukan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema besarnya adalah Maqasidul Quran, maqasid, tujuan-tujuan, pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran, atau tujuan-tujuan kenapa Al-Quran itu harus ada, kenapa Al-Quran itu harus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah banyak poin-poin yang kita bahas. Untuk yang terakhir yang sudah kita sampaikan adalah poin yang berkaitan dengan al-hajatu ila tafsir. Sejauh mana pentingnya tafsir di dalam memahami ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu perlu kita pahami, dan Al-Quran dapat dipahami melalui penafsiran yang disampaikan oleh para ulama, di mana penafsiran tersebut berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada. Karena Al-Quran itu ada yang ditafsirkan oleh Al-Quran juga. Ada di antara ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh hadis Nabi. Bahkan ada di antara ayat Al-Quran yang dapat kita lihat penafsirannya melalui aqwalus sahabah, perkataan atau pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para
oleh para sahabat. Jangankan kita sahabat saja memerlukan adanya penafsiran Al-Quran. Maka yang terakhir dulu yang kita sampaikan, ada beberapa bentuk kekeliruan yang terjadi di kalangan para sahabat memahami sebuah ayat yang ternyata maksudnya bukan itu. Itu sahabat itu. Kalaulah pada sahabat saja terjadi, tentu kita adalah orang-orang yang lebih membutuhkan kepada tafsir. Kesalahan tersebut ya seperti yang sudah kita contohkan, bagaimana sahabat memahami kata zulmin itu dengan kezaliman biasa. Karena orang-orang beriman, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, lalu mereka tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Awalnya mereka memahami kezaliman itu adalah kemaksiatan biasa, sehingga mereka merasa takkan ada yang selamat berarti nanti di hari mahsyar, karena semua mereka terjebak atau pernah melakukan kezaliman. Tapi akhirnya diluruskan oleh Rasul bahwa zulmin di situ artinya adalah syirik. Jadi walam yalbisu imanahum bizulmin, itu walam yalbisu imanahum bisyirkin, tidak mencampuri imannya sedikit pun dengan kesyirikan. Aman dia di hari mahsyar. Oleh karena itu, jauhi sejauh-jauhnya perbuatan syirik. Sekecil apapun perbuatan syirik itu hindarkan. Karena kalau tidak dihindari, hanya akan menyulitkan kita di hari mahsyar. Hanya akan membuat kita tidak nyaman di hari mahsyar. Hanya akan menyusahkan kita dalam hisab. Karena ayat yang bilang seperti itu. Ulaika lahumul amnu, orang-orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan itu sedikit pun, mereka lah yang akan tenang, aman, nyaman saat dia dihisab, karena tidak ada kesyirikan apapun. Kenapa betul-betul harus dihindari kesyirikan itu? Karena tidak akan terhapus dosa itu kalau seandainya tidak meminta maaf. Jadi kalau kita tidak minta ampun kepada Allah, maka tidak akan pernah terhapus syirik itu. Beda nanti dengan dosa-dosa yang lain. Allah bisa menghapusnya kalau dia berkehendak. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa yang kita laksanakan. Itu berdasarkan kepada ayat Al-Quran dan juga berdasarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi juga bilang wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkanlah perbuatan yang salah itu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha. Niscaya perbuatan baik itu dapat atau bisa menghapus dosa-dosa kita. Tapi untuk syirik dia tidak akan terhapus begitu saja kecuali dengan cara meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwati fillah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, di mana dikatakan oleh Ibnu Abbas mengatakan at-tafsiru ala arba'ati aujuh. Tafsir itu ada dalam bentuk 4 bentuk. Ada 4 bentuk tafsir ayat Al-Quran itu. Ini ungkapan dari Ibnu Abbas. Wajuhun ta'rifuhul arabu min kalamiha. Satu bentuk yang pertama, ada di antara penafsiran itu yang dipahami oleh orang Arab. Jadi ada di antara ayat Al-Quran di mana penafsirannya dipahami langsung oleh orang Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tafsirun la
yu'zaru ahadun bijahalati. Ada di antara penafsiran yang semua kita bisa memahaminya. Tidak pun kita orang Arab, kita dapat mengerti secara cepat. Beda sama yang pertama tadi itu. Kalau yang pertama dipahami langsung oleh orang Arab, tapi kita yang bukan Arab berarti tidak akan memahaminya secara langsung karena bukan bahasa kita. Sedangkan yang ketiga, wa tafsirun ya'lamuhul ulama. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang dimengerti dan diketahui oleh para ulama. Para ulama yang beristihad dan mereka yang menyampaikan makna-makna Al-Qur'an itu. Dan ada di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang memang kita tidak akan paham kecuali setelah kita mencari penjelasannya dari para ulama. Sedangkan yang keempat, wa tafsirun la ya'lamuhu illallah ta'ala. Ada di antara tafsir ayat itu yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah. Hanya Allah yang tahu. Ada di antara ayat kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh ayat itu. Yang tahu hanyalah Allah. Ini ungkapan yang datang dari Ibnu Abbas. Jadi penafsiran ada dalam 4 bentuk, ala arba'ati aujuh. Ada di antaranya yang hanya dipahami oleh orang Arab karena memang bahasa mereka Al-Qur'an adalah bahasa Arab, dan ada yang dipahami oleh semua orang secara mudah. Disebutkan ayat itu secara mudah. Kita yang orang-orang ajam ini, jadi istilah orang selain Arab itu ajam. Yang ada di dunia ini ada 2, ada Arab, ada ajam. Ajam itu orang asing, berarti tidak Arab. Nah, Nabi mengatakan dalam hadisnya, la farqa baina Arabin wala ajamin wala baina aswad wa abyad. Tidak ada beda antara orang Arab dan orang ajam. Enggak ada pula beda antara yang putih dengan yang hitam. Di sisi Allah yang membedakan hanyalah ketakwaan. Jadi ketika kita bukan menjadi orang Arab, itu bukan sebagai satu kekurangan, bukan sebagai sebuah kekurangan. Ketika ada pula orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Arab, bukan pula menjadi sebuah kelebihan, karena enggak ada beda antara yang Arab dengan yang ajam. Nah, jadi di antara tafsir hanya ada orang Arab yang paham, dan ada pula yang dipahami secara mudah oleh semua orang. Kemudian ada yang dapat dipahami melalui penjelasannya para ulama. Sedangkan yang keempat, ada di antara ayat yang hanya Allah yang paham, hanya Allah yang tahu. Kalau sudah dikatakan hanya Allah yang tahu, berarti tidak ada perlunya lagi kita untuk mengutak-atik, tidak ada perlunya lagi kita untuk mencari tafsirnya, tidak ada perlunya lagi kita untuk mencari tahu maknanya, karena memang yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan mengatakan, dia mencoba untuk berkomentar tentang pembagian yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini, tentang 4 bagian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Apa kata Imam Az-Zarkashi? Haza taqsimun sahih. Haza taqsimun sahih. Pembagian yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu pembagian yang betul. Nah, Ibnu Abbas sebagai seorang sahabat, Imam Az-Zarkashi sudah jauh setelah itu. Dia mengomentari apa yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas tentang 4 pembagian itu. Dan dia mengakui, benar itu katanya. Yang 4 tadi, berarti tidak ada nanti pembagian yang kelima.
Hanya 4 bentuk ini. Penafsiran ayat Al-Quran ketika dilihat dari sisi memahaminya. Siapa yang memahami ayat Al-Quran itu? Hanya pada 4 itu. Mari kita coba lihat satu persatu apa sesungguhnya yang dimaksud dan contohnya pada yang 4 ini. Untuk sesuatu yang hanya diketahui oleh orang Arab itu wajar-wajar saja, li'annal Qur'ana nazala bilisanil Arab. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu memang turun bilisani al-Arab, dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah turunnya itu bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, bahkan dengan bahasa Arab yang menjelaskan, menerangkan. Karena kalau mubin itu dari abana yubinu mubin, mubinan, menjelaskan, jelas, terang. Karena mereka adalah orang Arab, maka mereka bisa mengerti. Ada di antara lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran, di antara lafaz ada yang hakiki dan ada yang majazi. Tentu mereka paham. Karena manakah di antara lafaz itu yang sebagai lafaz hakiki atau mana yang lafaz majazi, mereka bisa memahaminya. Kita baru paham nanti ketika kita mendapatkan penjelasan. Sebenarnya persoalan hakiki majazi dalam bahasa kita juga ada. Kita akan mengerti pula nanti ketika menggunakan bahasa kita. Ada sebuah ungkapan, ternyata itu adalah bahasanya bahasa kiasan. Karena nanti yang disebut dengan hakiki itu adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya. Itu hakiki. Tapi kalau majazi, makna yang lafaz yang digunakan untuk makna yang tidak makna yang sebenarnya. Tetapi mengandung unsur kesamaannya, ada tasbihnya di situ. Kalau kita masih ingat, sudah lama dulu barangkali ada sempat kita singgung persoalan itu, ada contoh-contoh di mana dalam Al-Quran atau dalam bahasa keseharian, sebelum kita masuk pada Al-Quran, itu ada bahasa-bahasa yang bahasa kita sendiri ternyata juga ada yang metafora, ada yang digunakan untuk makna yang sebenarnya, ada yang tidak. Kalau umpamanya ada orang mengatakan, saya kemarin melihat singa di kebun binatang, itu makna yang sebenarnya. Kata singa di situ, itu makna yang sebenarnya. Karena singa di kebun binatang, ya di kebun binatang tentu ada singa. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengatakan, saya mendengar singa berceramah di atas mimbar. Nah, ini singa ini enggak lagi makna yang sebenarnya. Ini bukan lagi makna hakiki, tapi makna majazi. Enggak mungkin singa berceramah di atas mimbar. Maka yang dimaksud adalah seseorang yang berceramah, bersemangat, berapi-api, semangatnya sama dengan seekor singa. Kalau ada orang tiba-tiba memanggil kawannya, hei tiang listrik katanya, apa artinya itu? Berarti orang yang tinggi. Jadi kadang-kadang ada pula saatnya nggak perlu kita sebut bahasa seperti itu kan, karena bisa-bisa dalam bentuk menghina. Tetapi yang intinya adalah majazi itu kalau dibawa kepada bahasa kita ya barangkali disebut sebagai bahasa metafora. Itu bukan dalam makna yang sebenarnya, tapi makna kiasan. Dalam Al-Quran ternyata juga bisa seperti itu. Was'alil qaryah, bertanyalah kepada kampung itu. Masa bertanya kepada kampung? Pasti yang dimaksud adalah orang yang ada di situ. Kalau seandainya kita berjalan, coba tanya ke pos ronda tuh. Kita lagi nyari alamat nih, bingung kita, ada pos ronda situ. Lalu kita minta kawan kita, coba tanya ke pos ronda itu. Masa kita nanya pos ronda? Pasti yang ditanya adalah orang yang lagi duduk-duduk di pos ronda itu.
Nah, itu bahasa keseharian kita. Ternyata dalam Al-Quran itu juga seperti itu. Dan dalam hadis juga seperti itu. Di hadapan sahabatnya, di hadapan para istrinya, Nabi pernah bilang, yang terbaik di antara kalian ini adalah, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Sibuklah istri Nabi mengukur-ngukur siapa yang paling panjang tangannya. Karena mereka mengira makna yang sebenarnya. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi adalah kiasan. Kiasannya apa? Orang yang suka membantu, suka memberi makan kepada tetangga, suka membantu orang-orang yang sulit. Jadi panjang tangan itu artinya cepat tangannya sampai ke orang-orang yang memang memerlukan bantuan. Nah, itu diantara contoh-contoh yang kalau seandainya ada dalam Al-Quranul Karim, maka orang Arab lah yang akan lebih dulu memahaminya dan mengertinya. Kita akan paham setelah kita mendapatkan penjelasan. Itu untuk poin yang pertama. Adapun untuk penafsiran yang la yu'zaru ahadun bijahlihi, tidak ada orang yang akan tidak mengetahuinya. Ada di antara ayat Al-Quran, ketika kita baca, kita langsung memahaminya. Mau orang Arab, mau tidak orang Arab. Dikatakan di sini sebagai contohnya, min ila ma'rifati ma'nahu minan nususil mutadamminah syara'il ahkam wa dalailat tauhid. Ada nanti di antara ayat-ayat yang di dalamnya adalah dilalat tauhid. Ada penunjukan makna-makna tauhid. Allah memilih bahasa kalau sudah berhubungan dengan tauhid, itu bahasa-bahasa yang memang cepat untuk dipahami. Apa contohnya? Seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan lafaz syahadat kita kan itu kan, asyhadu an la ilaha illallah. Kata la ilaha illallah itu kan ayat Al-Qur'anul Karim. Yang salah satunya ada pada ayat yang tadi itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika dikatakan la ilaha illallah, kita bisa langsung cepat mengerti bahwa yang dimaksud oleh ayat itu sesungguhnya tidak ada yang pantas untuk kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau umpamanya ketika ada ayat Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Kadang tidak pun diartikan dengan utusan. Kan jarang juga kita mengartikan utusan itu kan. Kita justru langsung menyebutnya dengan Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah diantara ayat-ayat yang memang la yu'zaru ahadun bijahli. Semua kita akan paham dan tidak ada uzur untuk tidak memahaminya. Enggak boleh kita tidak paham memang. Dengan bahasa yang sudah sangat mudah disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dalam persoalan akidah yang memang dia menggunakan bahasa yang mudah. Maka mengertilah kita dengan kata la ilaha illallah dan mengerti pula lah kita dengan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang dipahami itu sesungguhnya tidak sekedar memahami bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Tapi yang dipahami itu ada di balik itu. Apa itu? Kalau memang Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, biasanya utusan itu pasti membawa pesan. Ada enggak utusan yang datang cuma-cuma tanpa pesan? Enggak ada. Kalau mau ada acara umpamanya di Masjid Riyadul Jannah, acaranya akan dihadiri oleh gubernur. Sebelum acara itu karena yang datang adalah pejabat,
itu akan ada utusan-utusan dia sebelum gubernur datang. Datanglah dia nengok sini. Apakah datang cuma-cuma gitu aja atau membawa pesan? Pasti ada pesan. Oleh karena itu, kalau memang sudah diyakini bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, dia adalah sebagai utusan Allah, maka utusan itu pasti membawa pesan dan berarti pesannya datang dari Allah dan itu adalah untuk ditaati. Maka mentaati Nabi Muhammad sesungguhnya sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentaati Allah, kita punya konsekuensi bahwa kita juga harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di antara ayat-ayat yang hubungannya nanti dengan ketentuan-ketentuan dalam ibadah yang memang wajib, itu juga dengan bahasa-bahasa yang nggak boleh kita tidak mengerti, kita harus memahaminya. Apa contohnya? Ketika dikatakan aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, bayarlah zakat. Ini adalah sebuah kewajiban yang dalam bentuk perintah, di mana perintah itu hukumnya adalah wajib. Kita wajib mengerti karena ini sebagai kewajiban yang harus kita taati dalam kehidupan keseharian kita. Pada poin yang ketiga, ada di antara penafsiran itu yang la ya'lamuhu illallah, yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dikatakan hanya Allah yang tahu, berarti kita tidak ada lagi hak untuk mencari-cari apa maksudnya. Dan tidak mesti pula lagi kita memperdebatkan, berbantah-bantah, karena memang yang tahu hanyalah Allah. Biarlah sesuai dengan apa yang ada pada ilmunya Allah. Kita tinggal mengimani dan meyakininya. Apa di antaranya? Fahuwa ma yajri majral ghuyub. Itu sesuatu yang berkaitan nanti dengan persoalan gaib. Apa contoh persoalan gaib? Persoalan gaib itu di antaranya adalah apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Di situ ada hisab. Di hari kiamat nanti ada titian, ada jembatan. Kita tidak mesti mencoba untuk mencari tahu bagaimananya. Hisab itu nanti akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabb kalian datang. Rabb datang. Wal malaku, bersama dengan para malaikatnya, saffan saffan. Malaikat itu bersaf-saf. Untuk kemudian setelah itu dilakukan hisab. Kita wajib meyakininya. Kita wajib mengimaninya. Kita wajib percaya dan mempersiapkan diri untuk kedatangan hari itu. Tanpa mencoba untuk mempersibukkan diri kita mencari tahu bagaimananya. Karena hal-hal yang seperti itu Allah yang tahu. Kita hanya akan tahu sebatas apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan ruh umpamanya. Ruh itu Allah sendiri yang bilang dalam Al-Qur'annya, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Itu adalah urusan Allah. Berarti hanya Allah lah yang tahu hakikat ruh. Sekarang kalau ditanya kita, ruh kita ini sebenarnya tempatnya ada di mana? Kita yakin ada ruh di dalam tubuh kita. Kira-kira tempatnya di mana?
Penyebab kematian itu keluarnya ruh. Dan saat kita tertidur, itu ruh kita bisa keluar. Berarti tidur itu adalah kematian. Tidur kan kematian kan? Coba baca doa bangun tidur itu apa bunyinya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati. Berarti tidur tadi mati. Berarti keluar ruh kita. Maka ada orang bermimpi sampai ke Mekah, bermimpi sampai kemana-mana. Memang ruhnya keluar. Tuh, bagaimana keluarnya? Bagaimana nanti masuknya? Ini enggak mesti sesuatu yang kita perdebatkan. Kalau seandainya ada orang kecelakaan dia patah-patah, kemudian ada darah yang keluar, habis darah itu, mati dia. Itu matinya karena habis darah atau karena ruh yang sudah keluar, yang sudah dicabut? Sebenarnya yang menghidupkan dia itu darah tadi atau ruh yang sudah dicabut? Ini tidak akan selesai ini yang begini-begini. Maka ada hal-hal persoalan-persoalan gaib yang tidak perlu untuk kita perpanjang, kita perdebatkan, karena itu ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seperti al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang ada pada awal-awal surat. Alif lam mim. Ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Yang paling banyak 5. Yang 1 qaf, nun, yasin, toha. Ada alif lam mim. Ada alif lam mim ra. Ada yang 5 kaf, ha, ya, ain. Apa itu? Sa. Berarti itu al-huruf al-muqatta'ah. Ada yang mengatakan ar-Rahman itu dibacanya alif lam ra ha mim nun. Tapi itu salah. Ada sebahagian dari entah aliran apa dalam sejarah Islam itu menganggap ar-Rahman itu sama seperti al-huruful muqatta'ah tadi itu, huruf-huruf yang ada di awal surat. Seperti mana ada alif lam ra, dia baca alif lam ra ha mim nun. Tapi tentu saja itu adalah sesuatu yang salah karena bertentangan dengan apa yang dibaca oleh mayoritas ulama dan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ar-Rahman itu bacanya tetap adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa kullu mutasyabihin fil Qur'ani 'inda ahlil haqq. Dan semua ayat-ayat mutasyabihat yang ada dalam Al-Qur'an itu Allah sendiri yang mengatakan bahwa la ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak mengetahui takwilnya itu kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah dalam persoalan yang hanya Allah yang tahu, yang hubungannya dengan penafsiran ayat, itu termasuk diantaranya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah, ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Bagaimana sifat Allahnya itu hanya Allah yang tahu. Kita ketika membaca ayatnya, ada makna yang zahir dari lafaz yang ada dari ayat itu. Tetapi kaifiyahnya, bagaimana bentuknya, itu kita tidak lagi tahu karena memang Nabi tidak memberitahu. Kalau seandainya memang Nabi tidak memberitahu, maka tidak akan pernah kita mendapatkan penjelasan yang benar karena Nabi tidak pernah memberitahu. Kalau begitu, ya tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu juga untuk diperselisihkan sebenarnya. Cukup kita untuk mengimani karena hanya Allah yang tahu.
bagaimana Allah beristiwa di atas arsy. Coba dengarkan jawaban Imam Malik ketika ditanya, "Ya Imam, kaifastawa?" Bagaimana Allah beristiwa? Lama Imam Malik terbenung mendengarkan pertanyaan yang tadi itu. Lalu kemudian ia mengatakan, arti dan makna dari kata istiwa itu ma'lum. Tahu kita artinya. Tetapi al-kaif majhul. Al-kaif majhul. Seperti apa itu majhul. Kalau sudah dikatakan majhul, berarti hanya Allah yang tahu. Kalau sudah dikatakan hanya Allah yang tahu, tidak perlu lagi kita tafsir-tafsirkan, kita tawil-tawilkan, tidak perlu. Nanti bisa menyimpang kita kalau kita paksakan diri kita untuk mencari arti dan mentakwilkannya. Jangan-jangan kita menyampaikan sesuatu yang bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Umpamanya diberikan arti, oh ini bukanlah artinya istawa, ini bukan ini nih maksudnya. Tetapi artinya adalah istaula umpamanya, menguasai. Jangan-jangan Allah bukan itu yang diinginkan. Salah enggak kita jadinya? Ketika kita menyampaikan sesuatu yang kita anggap ini yang diinginkan oleh Allah, yang jangan-jangan Allah tidak itu yang dia maksud. Maka yang paling selamat itu adalah mengimaninya lalu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah konsekuensi dari iman. Kita percaya kepada Al-Quran dan percaya kepada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau ada diberikan penjelasan oleh Nabi, ambil penjelasan itu. Kalau datang dari Nabi penjelasannya, terima itu. Tapi kalau tidak, kita khawatir kita menyampaikan atau memahami sesuatu dari ayat Allah yang ternyata bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ayat itu bercerita tentang ketika mereka mengadakan perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian itu kan biasanya dengan berjabat tangan. Berarti ada tangan kita di situ. Kalau ada perjanjian antara dua orang, lalu ayat itu mengatakan yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Apa artinya itu? La ya'lamu illallah. Artinya ada, tapi makna dan yang dimaksud sebenarnya hakikatnya seperti apa, kaifanya seperti apa, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal mengimaninya saja. Begitu ditafsirkan oleh para ulama salaf dulu, mereka menerima maknanya bila kaifin wala tasbihin wala tamtsilin wala ta'til. Tanpa memberikan penjelasan bagaimana, tanpa diserupakan. Kalau diserupakan itu sama dengan tangan kita, itu menyerupakan, maka salah. Masuk nanti ke dalam kelompok musyabbiha dan mujassimah. Dan juga wala ta'til, jangan pula ditolak, jangan pula dihapus, karena kita khawatir menghapus sifat itu ternyata kita menghilangkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah untuk diri dia. Kan yang ngomong dia kan, yang ngomong kan Allah. Dia sudah menetapkan itu untuk diri dia. Sekarang kita tolak itu, oh bukan itu tuh. Jangan-jangan kita menolak sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diri dia. Oleh karena itu yang paling selamat, kita percaya, kita imani, lalu serahkan kepada Allah. Bagaimananya itu bukan lagi urusan kita, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan penjelasan tentang itu. Tak pernah ada para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah itu iya itu artinya itu iya maksudnya, enggak ada. Mereka percaya. Itu kan baru muncul ketika muncul aliran kalam kan.
akhir abad pertama, abad kedua, abad ketiga berkembang dan dipengaruhi pula nanti oleh pemikiran-pemikiran dari Yunani yang mereka merumuskan sesuatu pakai akal tentang Allah, tentang ketuhanan. Jadi merumuskan persoalan ketuhanan dengan logika-logika akal, kaidah-kaidah akal, itu akan terjebak pada kesalahan memang. Karena Allah itu persoalan gaib yang tidak mungkin dirumuskan melalui akal. Sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan makhluk saja, ada kadang ketidakmampuan akal untuk mengerti. Soal berbicara umpamanya, kita kalau dikatakan makhluk berbicara, yang terbayang oleh kita bagaimana? Apa? Tentu manusia berbicara pakai mulut, ada lidahnya. Hewan itu kambing, dia berada bahasa kambing sesama kelompok kambing pula. Dia punya mulut, dia punya lidah. Kan itu yang terbayang oleh kita. Tetapi ada dalam hadis dikatakan batu-batu yang ada di Mekah itu mengucapkan salam kepada Nabi. Batu mengucapkan salam kepada Nabi. Gimana caranya batu mengucapkan salam? Berarti ada lidahnya. Itu saja oleh akal sudah tidak bisa masuk dalam logika mereka. Apalagi kalau dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi untuk hal-hal yang seperti itu, maka masuk dalam poin yang ketiga ini, la ya'lamuhu illallah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh untuk yang ketiga ini dulu sudah sering kita sampaikan. Kita masuk pada poin yang keempat. Untuk poin yang keempat ini, sesuatu yang la ya'lamuhu illal ulama. Sesuatu yang diketahui oleh para ulama. Wa yarji'u ila ijtihadihim, dan untuk mengerti tentang itu kita mesti kembali kepada ijtihadnya para ulama. Berarti ada memang di antara ayat-ayat Allah. Yang ketiga tadi yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah. Sedangkan untuk yang keempat yang diketahui melalui ijtihadnya para ulama. Inilah nanti yang dimaksud dengan tafsir-tafsir yang ada, tafsir ayat-ayat Al-Quran yang ada, itu semua diambil dari penjelasannya para ulama. Ada tafsir ayatul ahkam, ada tafsir ayat-ayat hukum. Karena ada di antara ayat-ayat yang oleh para ulama beristihad dan mengeluarkan hukum. Mengeluarkan hukum dari ayat itu tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh para ulama sesuai dengan kemampuan keilmuan mereka dan kaidah-kaidah yang memang dirumuskan juga oleh para ulama. Ini Imam Syafi'i dalam persoalan ini jagonya. Imam Syafi'i banyak memberikan kaidah-kaidah dalam mengistimbatkan hukum dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti bagaimana dalam Al-Quran itu ada yang umum kemudian ditaksis, maka muncullah istilah taksis al-umum. Jadi ayat yang umum tapi ada yang dikeluarkan dari ayat itu. Nah, nanti insya Allah setelah azan kita coba lihat beberapa contoh bagaimana para ulama beristihad mengeluarkan hukum dari ayat, dan memang itu hanya kerjanya para ulama. Yang tidak ulama jangan coba-coba, hanya akan melahirkan atau mendatangkan hukum-hukum yang salah dan menyimpang. Wallahu a'lam. Kita jawab dulu suara azan, nanti insya Allah kita sambung. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut,
cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati billah. Tadi kita sudah sampai pada poin yang keempat, bahwa ada di antara tafsir yang memang hanya kita akan mengerti dan memahaminya melalui para ulama, melalui ijtihadnya para ulama. Dan itu menggambarkan betapa besarnya jasa para ulama bagi kehidupan kita. Bahkan kita tidak bisa beribadah, tidak bisa beragama, melaksanakan agama secara baik kecuali melalui penjelasannya para ulama. Nah, kadang-kadang para ulama bisa berbeda, tidak ada masalah karena mereka punya kemampuan yang berbeda juga. Nah, pada saat ada perbedaan-perbedaan, tentu kita akan mengembalikannya kepada mana kira-kira yang lebih mendekati, yang lebih kuat, lebih kokoh pendalilannya, sebagaimana yang dinilai oleh para ulama yang lain. Kita pun barangkali tidak bisa menilai mana yang lebih kokoh, tapi ada di antara ulama yang diberikan kemampuan untuk memberikan penjelasan.
seperti yang tadi kita katakan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah, dia punya jasa besar dalam merumuskan berbagai hal tentang kaidah-kaidah dalam memahami ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu ada yang am, ada yang bersifat umum hukumnya, tapi ada yang ditaksis. Muncul berbagai kaidah yang disampaikan oleh para ulama tersebut, termasuk diantaranya Imam Syafi'i, seperti ada di antara ayat umum yang ditaksis oleh ayat juga. Ayat tetapi ditaksis hukumnya oleh ayat juga. Apa contohnya? Umpamanya ketika dikatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang tertolak, yang diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya adalah 3 kali qur. Qur'u itu bisa 3 kali suci atau 3 kali haid, 3 kali halangan. Kata al-mutallaqat itu umum. Semua wanita yang diceraikan berarti iddahnya 3 kali suci. Keumuman ini ternyata ditaksis oleh ayat yang lain. Taksis itu artinya ada yang dikeluarkan dari keumuman itu. Berarti dia tidak ikut hukum itu. Dia punya hukum lain. Yang mengeluarkannya juga ayat Al-Quran. Allah juga yang menyampaikannya. Siapa yang dikeluarkan dari al-mutallaqat itu? Adalah wanita-wanita yang diceraikan sebelum dia bergaul, sebelum dia melakukan hubungan suami istri. Karena mereka tidak punya iddah. Berarti dikeluarkan. Sementara tadi ayat yang secara umum mengatakan adalah punya iddah 3 kali suci. Nih, ini yang begini-begini ini memang kita harus memahaminya berdasarkan penjelasan para ulama. Ada nanti di antara ayat yang ditaksis oleh hadis. Ada di antara hadis yang ditaksis oleh hadis. Hadis Nabi yang juga ditaksis, hadis yang bersifat umum, tapi nanti dikeluarkan di antaranya, di antara hukum umum itu ada yang dikeluarkan. Itu namanya taksis al-umum. Tentu saja contohnya akan sangat banyak. Bahkan ada di antara yang pentaksis itu kalau sudah bicara nanti taksis itu namanya dibagi-bagi oleh para ulama. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Ada yang bersambung dalam satu narasi, tapi ada nanti yang mentaksiskan itu di luar itu, terpisah. Bahkan dalam kajian usul fikih dikatakan di antara taksis munfasil itu bisa mentaksis keumuman makna ayat dengan akal. Itu dibahas seperti itu oleh para ulama. Akal dan logika mengeluarkan. Apa contohnya? Ketika Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Apa arti segala sesuatu? Berarti semua yang ada. Itu maksud kulli syai', segala sesuatu yang ada. Pertanyaannya, Allah sendiri masuk enggak dalam kulli syai' itu? Karena Allah ada. Kan segala sesuatu yang ada itu Allah yang menciptakan. Sekarang Allah sendiri masuk enggak dalam kata kulli syai'? Jawabannya tidak. Berarti dikeluarkan dia dari umum. Dan itu taksis bil akal. Contohnya oleh para ulama itu seperti itu. Ada juga taksis dengan fakta yang terlihat. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Ratu Balqis itu memiliki segala sesuatu. Kan burung Uhud kan lama tidak datang, kehilangan Nabi Sulaiman. Amanah Uhud nih, nanti saya azab dia itu katanya. Kok menghilang dia, tiba-tiba dia membawa satu berita. Tadi dia sampai kepada satu tempat, di situ ada raja, ada seorang perempuan, di mana perempuan itu memiliki kulla syai',
memiliki segala sesuatu. Tapi apakah Ratu Balqis memiliki segala sesuatu? Karena secara fakta memang dia tidak memiliki segala sesuatu. Banyak yang dia miliki iya, tapi segala tidak. Ketika dikatakan segala sesuatu, ditaksislah itu oleh fakta. Karena fakta memang tidak memiliki segala sesuatu. Baik, ikhwati fillah. Ada banyak bentuk yang terkait dengan pada poin yang keempat ini yang diketahui hanya oleh para ulama. Ada nanti istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran, sebenarnya dia sudah menjadi istilah syar'i, menjadi istilah khusus untuk sebuah ibadah. Tetapi dalam ayat tertentu ternyata istilah itu bukan istilah syar'i itu yang dimaksud. Bukan istilah syar'i itu yang dimaksud. Nah, apa contohnya? Ketika dikatakan istilah solat, yang kita pahami dari istilah solat itu apa? Satu bentuk ibadah, ada takbiratul ihram, nanti ada salam. Kan itu ibadah solat. Dalam Al-Quran disebutkan, wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Dan salli alaihim, berdoalah untuk mereka. Inna salataka, sesungguhnya salataka. Apa arti salataka di sini? Apakah salat yang tadi secara istilah syar'i? Ternyata tidak. Yang dimaksud dengan salat di sini itu salat dalam arti lugawi, bukan dalam arti syar'i. Maka artinya sesungguhnya doa kamu untuk mereka sakanun lahum, itu akan membuat jiwa mereka menjadi tenang. Jadi Rasul itu diminta untuk berdoa kepada atau untuk orang-orang yang memberikan sebahagian hartanya. Karena ada memberikan sebahagian harta, lalu Nabi diminta untuk mendoakan mereka. Kita juga seperti itu. Ketika mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk kita, kita diminta untuk mendoakan mereka. Jadi kata solat, walaupun sebenarnya dia adalah istilah syar'i yang sudah kita pahami, tapi ada di antara ayat yang ketika digunakan itu ternyata dia maksudnya bukan istilah syar'i. Dan itu kita pahami dari penjelasannya para ulama. Jadi ikhwatifillah, ini 4 bentuk penafsiran dalam ayat-ayat Al-Quran. Ternyata memang faktanya seperti itu. Ada yang dipahami oleh orang Arab, ada yang memang semua kita begitu mudah memahaminya dan tidak boleh tidak paham. Ada di antara penafsiran yang hanya Allah yang tahu, kita tidak diberikan penjelasan oleh Nabi, hanya Allah yang tahu. Dan bahkan ada di antara penafsiran yang memang hanya kita bisa paham dari penjelasannya para ulama. Mungkin ini kajian kita pada maghrib ini. Kalau masih ada sisa waktu, barangkali kita bisa berdiskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan kalau ada. Tidak ada? Pas. Pas. Baik. Kalau tidak ada, ya barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita terima. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat untuk belajar dan semangat untuk istiqamah di atas ilmu yang kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.